Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa man tabi'ah minat dunya ilal qiyamah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Hadirin ma'asyiral muslimin hafidhakumullah. Pagi ini akan kami bacakan penjelasan tentang kedudukan hati. Pada pengajian sebelumnya telah kami bacakan penjelasan bahwa kita harus senantiasa memperbarui niat, meluruskan niat. Nah, niat itu adanya di dalam hati. Maka dari itu dalam setiap ibadah apa saja itu harus diawali dengan niat. Termasuk dalam ibadah haji itu juga diawali dengan niat. Bahkan khusus untuk ibadah haji itu dianjurkan dilafadzkan, tidak hanya dalam hati tapi dilafadzkan dengan kalimat labbaik Allahumma hajjan. Kalau niat-niat ibadah yang lain itu seandainya hanya di dalam hati saja itu sudah cukup. Namun kemudian ulama memberikan tuntunan, yaitu disertai dengan ucapan. Nah, ucapan itu statusnya adalah untuk nuntun hati kita, ya. Karena kalau tanpa disertai ucapan tiba-tiba langsung sholat, itu terkadang hati kita itu belum siap, ya. Terkadang hati kita belum siap, masih mikir macam-macam, mikir tentang kesibukan, terus tiba-tiba Allahu Akbar. Itu bisa jadi hati kita masih kacau. Maka kemudian ulama memberikan tuntunan dalam niat sholat itu, ya, setelah semuanya siap terus dituntun usolli fardhus subhi rakaataini dan seterusnya, baru Allahu Akbar. Nah, niatnya dalam hati itu pas Allahu Akbar itu bareng dengan Allahu Akbar, tidak sebelumnya juga tidak sesudahnya. Kemudian bersama dengan Allahu Akbar itu untuk sholat disunahkan angkat tangan, kemudian bersedekap. Di angkat tangan, sedekap itu sunnah. Melafadzkan niat itu sunnah. Tapi kalau berniat itu wajib. Mengapa kita harus selalu memperbarui dan meluruskan niat? Fa innal qalba, karena sungguhnya hati huwal aslu, itu menjadi pokok dari seluruh perbuatan kita itu dimulai dari hati. Wa alaihi, dan pada hati apa al-madaru, perputaran, ya. Artinya baik dan buruknya seseorang itu dimulai dari hatinya. Maka ketika orang itu suka berbuat baik, dia akan disebut orang yang baik hati. Bukan baik tangan, bukan baik kaki, tapi baik hati. Kenapa? Karena tangan yang berbuat baik, kaki yang berbuat baik itu dimulai dari hati yang menyuruh tangan dan kaki untuk berbuat baik. Begitu juga kalau kita perhatikan rambu-rambu lalu lintas, itu semuanya diawali dengan kalimat hati-hati. Hati-hati jalanan licin, ya. Hati-hati banyak anak bermain, hati-hati sering terjadi longsor. Kenapa yang diingatkan hatinya? Karena ya selamat dan tidaknya seorang itu dimulai dari hatinya. Mestinya kan bisa aja dengan mata-mata, tangan-tangan, tidak ada yang peringatan seperti itu. Yang ada adalah hati-hati. Mata-mata anak bermain, malah bingung yang dengerin, ada yang membaca. Nah, wafil hadisi, dalam hadis yang populer sering saya sampaikan, ala inna fil jasadi, ingatlah sungguhnya dalam tubuh mudghatan ada segumpal darah. Idza saluhat, jika segumpal darah itu baik, solaha maka akan bagus, akan baik apa sairul jasadi, seluruh tubuh. Wa idza fasadat, dan bila segumpal darah itu rusak, fasada maka akan rusak apa sairul jasadi, seluruh tubuh. Ala, ingatlah, wahia, yang dimaksud dengan segumpal darah itu al-qalbu, adalah hati. Ini hadis sangat populer bahwa
dalam setiap tubuh manusia itu ada organ tubuh segumpal darah ya, yang sangat menentukan baik dan buruknya seseorang. Nah, kalau hatinya ini baik, maka perilakunya juga baik. Tapi kalau hatinya rusak, perilakunya juga rusak. Nah, kemudian apa saja yang menjadikan penyebab rusaknya hati? Itu salah satunya faktor makanan, Pak. Ya, faktor makanan ini juga sangat menentukan baik dan buruknya perilaku seseorang. Makanya di dalam Al-Quran itu ada perintah makan dan minumlah yang halal dan baik. Karena makanan yang halal dan baik itu juga akan menghasilkan energi yang baik. Kalau energinya baik, perilakunya baik. Sebaliknya kalau orang itu makanannya ngawur, nggak jelas halal haramnya, itu nanti energi yang dihasilkan dari makanan itu juga buruk, negatif. Dan nanti kalau energinya negatif, perilakunya juga negatif. Maka tahapan ketika seorang ingin memperbaiki diri itu dimulai dari mengatur yang dimakan. Ya. Usahakan yang dimakan ini benar-benar halalan thayyibah. Ya. Di halal itu standar yang sudah paten, sudah tidak bisa ditawar. Kalau halal itu berlaku untuk semua. Tapi untuk thayyiban, ya thayyiban itu makna harfiahnya kan bagus, baik, sehingga sering dimaknai dengan bergizi, enak dan menyehatkan. Nah, kalau sudah berbicara tentang enak kemudian menyehatkan, itu ukurannya masing-masing orang beda-beda. Ya. Jadi kalau halal itu ukurannya sama, tapi untuk thayyib ini bisa jadi ukurannya beda. Karena begini, contohnya ya. Untuk mereka yang muda, daging kambing itu ya halalan thayyibah. Ya halal ya baik. Tapi untuk mereka yang sudah tua-tua menjadi tidak baik, sekedar halal tapi menjadi tidak baik. Nah, contohnya begitu ya. Jadi untuk yang halal itu standarnya sama semua orang, tapi untuk ukuran thayyib itu tergantung kondisi masing-masing orang. Ya, bagi mereka yang punya penyakit bawaan tertentu itu ada makanan-makanan yang sebenarnya halal tapi tidak thayyib. Ya, halal tapi tidak thayyib. Nah, jadi dari makanan dan minumanlah akan menghasilkan energi. Kalau makanannya halal dan thayyib, energinya thayyib. Ya. Kalau energinya thayyib, nanti perilakunya juga thayyib. Makanya kalau dalam tarbiyah thariqah, pendidikan ala thariqah, santri-santri yang baru masuk thariqah itu mesti disuruh puasa. Puasanya lama, Pak, sekitar 41 hari. Terus selama 40 hari, satu hari itu makannya ya, itu benar-benar diseleksi betul ya, dibatasi jumlahnya dan juga dibatasi apa yang boleh dimakan. Itu tujuannya, Mbak, ya untuk tadi itu, untuk menghasilkan energi yang benar-benar thayyib. Nah, supaya nanti menghasilkan perbuatan yang thayyib. Karena sari makanan itu kan akan disalurkan ke seluruh tubuh, termasuk juga disalurkan ke dalam hati. Nah, kalau pas yang disalurkan dalam hati ini sari makanan haram kan nanti akan mengotori hati. Fawajaba maka wajib apa al-ihtimamu memperhatikan bihi dengan hati. Ya. Jadi seseorang harus benar-benar memperhatikan hatinya, karena memang ya memperhatikan hati kan bingung ya, memperhatikan kan dari kalimat hati juga ya. Jadi konsen betul terhadap hatinya. Wa sarful inayati dan selalu mentasarufkan hati tersebut agar selalu menolong ila islahihi, pada memperbaiki hati, wa taqwimihi dan menguatkan hati. Jadi seorang harus selalu berupaya melakukan segala usaha agar hatinya menjadi hati yang baik. Dimulai dari tadi itu makan yang halal dan thayyib. Kemudian ya, kotoran-kotoran yang nempel di hati itu dibersihkan. Nah, kotoran yang nempel di hati itu apa? Akibat dari dosa yang kita lakukan. Karena setiap dosa yang dilakukan oleh
manusia itu akan meninggalkan titik hitam di dalam hati. Nah, kemudian kalau berulang-ulang melakukan dosa dan tidak segera dibersihkan, ya akhirnya titik itu semakin besar ya. Sehingga bisa jadi seluruh bagian hati itu telah berubah menjadi hitam. Sudah menjadi hitam nggak segera dibersihkan juga, tidak sekedar hitam tapi membatu. Nah, istilahnya hatinya telah membatu. Kalau seperti itu kok tiba-tiba langsung dinasehati nggak mempan lah. Ya, hati yang membatu itu kalau langsung dinasihati nggak mempan. Bagaimana? Dilunakkan dulu, ya, dilunakkan dulu. Nah, cara lunaknya gimana? Ya melalui riyadhah tadi itu, ya, disuruh puasa, disuruh zikir. Itu tujuannya untuk melunakkan hati. Nanti kalau hatinya sudah lunak, terus dibersihkan, dinasehati jadi masuk. Ya, pernah ini pengalaman nyata. Seorang kiai terkenal buka pesantren di lingkungan perguruan tinggi. Ya, pesantrennya ini diperuntukkan buat mahasiswa. Itu Pak, begitu jam pelajaran dimulai, yang terjadi adalah perdebatan. Kenapa? Karena mahasiswa itu kan masa-masa yang kritis pemikirannya itu. Diajar kiainya itu protes terus, debat terus. Diajarin apa aja debat, setiap hari debat. Sehingga pelajaran menjadi tidak efektif. Akhirnya apa? Metode belajarnya diubah. Ya. 3 bulan pertama nggak ada pelajaran, yang ada adalah puasa dan dzikir. Ya. Di mahasiswanya itu, mahasiswa yang berubah jadi mahasantri itu selama 3 bulan pertama itu nggak ada pelajaran, yang ada adalah dzikir dan puasa. Setelah 3 bulan Pak digentur ya, dengan zikir dan puasa baru dimulai pelajaran. Akhirnya dia mau menerima. Ya. Akhirnya mau menerima. Pelajaran yang disampaikan jadi masuk. Kenapa Kak yang awal tadi gak masuk? Karena hatinya masih keras. Ya, hatinya sudah membatu. Di hati yang membatu harus dilunakkan dulu. Ya. Maka pengajian yang efektif itu adalah pengajian yang dilakukan setelah sholat. Ya, kayak hari ini nih. Kita habis sholat, habis wudhu, ya, terus dikasih nasihat itu relatif lebih masuk dibanding kalau misalnya lagi di tengah-tengah kerja langsung dinasehati, baru bertengkar sama temennya terus dengerin pengajian, itu masih kacau itu, ya, masih kacau, ya, pikiran tuh belum konsen. Nah, tapi kalau habis sholat, habis zikir itu ya insya Allah akan lebih fokus, nah, dibanding yang kegiatan-kegiatan yang lain. Ya. Wahwa aqnil qalbah, yaitu wahwa yang disebut hati itu aqnil qalbah, yang hati sariul taqallubi, sering berubah. Di hati itu punya beberapa nama dalam Al-Qur'an itu. Yang terkenal adalah al-qalbu. Jadi bukan kalbu ya. Karena bahasa Arab itu kalau sudah diindonesiakan itu suka jadi berubah pengucapannya. Yang benar itu manajemen qalbu, pakai qaf. Nah, dirubah pakai ejakan Indonesia. Manajemen kalbu. Nah, kalbu itu kalau bahasa Arab artinya anjing. Beda sekali kan? Kolbu hati, kalbu anjing. Bingung kan? Nah, jadi kolbu itu bahasa Arab artinya bolak-balik, berubah-ubah. Jadi bagian terluar dari hati itu namanya kolbu. Nanti di dalamnya itu ada yang namanya fuad. Ya, fuad itu juga sering diterjemahkan dengan hati, tapi fuad itu adanya di dalam hati. Ya, setelah kolbu ada fuad, terus di dalamnya lagi ada adzihnu. Ya, adzihnu. Nah, nanti dalamnya lagi ada sir. Nah, macam-macam Mbak. Ya. Jadi bendanya satu, tapi isinya macam-macam. Nah, itu ketahuannya itu kalau sudah mengeluarkan perbuatan. Ya, kalau sudah menghasilkan perbuatan ini, ini munculnya dari nafsu, ini dari akal, ini dari hati, ini dari fuad, ini dari sir, itu ketahuannya itu kalau sudah menghasilkan perbuatan. Tapi kalau dilihat bendanya cuma satu. Nah, jadi kolbu itu kenapa dikatakan kolbu? Karena syari'ut taqallubi, ya, gampang berubah, gampang berubah. Maka iman itu kalau tidak dijaga ya bisa berubah. Maka salah satu doa yang dianjurkan dijadikan tambahan doa dalam tahiyat akhir Pak, itu ada kalimat begini, ya
muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah, zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku pada agamamu. Itu sunnah dibaca setelah tahiyat akhir sebelum salam, ya. Ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Nah, hati itu sering berubah-ubah. Apalagi hati yang belum stabil itu, tergantung siapa yang mempengaruhi. Kasirul ittirabi, ya, dan sering berubah. Selain gampang berubah juga sering berubah. Berarti itu hatinya belum mutmainnah, ya, belum stabil, belum punya karakter, masih tergantung apa yang mempengaruhi atau siapa yang mempengaruhi. Hatta qala, sehingga telah bersabda alaihi salam Nabi Muhammad SAW fihi tentang hati yang sering berubah dan gampang berubah. Innahu, sesungguhnya hati itu asra'u, sangat cepat apa taqalluban perubahannya, minal qidri dibanding apa ya ini, bahkan kita maknai panci, ya. Idza tajma'at, ketika kumpul apa ghalayanuha, apa ya ini, mendidihnya air yang direbus. Jadi Nabi menggambarkan betapa cepatnya perubahan yang ada dalam hati, betapa hati itu sering berubah-ubah. Kata Nabi lebih cepat dibanding dengan air yang direbus di dalam panci, ya. Kita bisa bayangkan tuh, air yang direbus dalam panci itu ketika sudah mendidih itu kan seperti itu. Hati kita juga begitu, ya, bahkan lebih cepat daripada, ya, mendidihnya air yang direbus, bergejolak, ya, istilahnya yang bahasa yang sering kita gunakan, hatinya sedang bergejolak, hatinya sedang bergemuruh, cuma nggak kelihatan dari luar. Nanti yang kelihatan di luar itu dampaknya, perilaku yang muncul itu baru kelihatan. Jadi apa yang ada di tubuh kita itu merupakan pancaran dari apa yang ada di dalam hati kita. Kalau hatinya tenang, senang, itu ya wajahnya tampak ceria. Orang dilihat wajahnya kok kusut, wah itu hatinya sedang sedih, gitu aja. Ya. Ini orang kok nggak pernah senyum, itu pasti hatinya bermasalah, gitu. Ya. Karena tadi itu bahwa cepatnya perubahan dan seringnya perubahan yang terjadi dalam hati itu lebih cepat daripada air yang ada dalam panci yang kemudian direbus sampai mendidih. Wa kana alaihi salam, dan adalah Nabi Muhammad SAW kasiron telah banyak ma yad'u, ya, berdoa. Nabi telah banyak mengajarkan doa, di antara tadi, ya, yang saya baca, ya muqallibal qulubi sabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, wahai Allah zat yang membolak-balikkan hati, sabit tetapkanlah qalbi hatiku ala dinika pada agamamu. Jadi Nabi Muhammad saja, Pak, manusia terbaik, hamba Allah yang paling mulia, itu masih sering berdoa mohon kepada Allah agar hatinya ditetapkan pada agamanya Allah. Padahal itu Nabi loh, Rasul, apalagi cuma kita orang biasa. Nabi yang paling hebat aja masih mohon kepada Allah agar hatinya itu ditetapkan dalam agama. Karena bisa berubah-ubah, bisa berubah-ubah. Wa yaqulu, dan beliau Nabi Muhammad bersabda, innal quluba, sesungguhnya hati, baina usbu'aini, berada di antara dua jari, min asabi'ir rahman, dari jari-jarinya Allah yang Maha Rahman. Nah, ini hadis yang kalimatnya ini termasuk kalimat mutasabihat. Kalimat mutasabihat itu artinya kalimat yang kalau diterjemahkan apa adanya, itu akhirnya seakan-akan Allah menyerupai makhluknya, gitu. Maka untuk menghindari pemahaman seakan-akan Allah menyerupai makhluknya, ketika kita bertemu dengan kalimat seperti ini, itu oleh ulama kemudian ditakwil. Maknanya ditakwil itu makna kalimat tadi dialihkan ke makna yang muhkamat, makna yang pasti yang tidak menimbulkan salah paham.
Ya, jadi kalau diterjemahkan apa adanya kan begini, sesungguhnya hatinya manusia itu berada di antara dua jari dari jari-jarinya Allah. Terus Bapak membayangkan, jarinya Allah seberapa ya besarnya? Nah, terus jarinya Allah berapa banyaknya? Bayangkan kalau setiap hatinya manusia ada di dua jari, terus manusianya ada berapa orang? Berarti jarinya Allah banyak. Itu malah bingung itu. Ya, itu nama pemahaman yang bingung. Maka kalimat usbu, kalimat yang makna aslinya jari ini harus diubah. Ya, diubah. Bahwa memang gambarannya itu ya, gambarannya tidak yang sebenarnya, ini hanya gambarannya, seakan-akan hati manusia itu bagaikan kayak ini lah Pak. Apa ya? Tutut dalam ini keyboard komputer itu. Terus Allah itu punya jari, tinggal mau dipencet yang mana itu. Ya. Mau dipencet yang mana? Oh, pencet sini. Oh, menghapus. Pencet sini, mengcopy. Udah gitu aja. Ya. Jadi hati manusia itu betapa gampangnya berubah di hadapan Allah, bagaikan kayak itu tadi. Kalau kita ngetik di komputer itu, kita mau mencet bagian mana itu. Kalau mencet ini sekali yang Bapak tulis berhari-hari itu, sekali dipencet ini langsung terhapus semua. Ya. Atau sebaliknya, ya. Bapak nulis hanya beberapa kalimat, dipencet ini langsung berganda jadi banyak. Nah, hati manusia juga begitu. Ada orang sejak lahir itu iman, setiap hari beramal soleh, amal solehnya sudah sangat luar biasa banyaknya itu. Ya. Nah, pas dia mau mati itu digambarkan seakan-akan antara dia dengan surga itu tinggal satu langkah udah masuk surga. Ternyata yang dipencet oleh Allah bukan ahli surga, yang dipencet oleh Allah ahli neraka. Akhirnya apa yang terjadi? Imannya hilang, amal solehnya hilang pas mau mati itu. Betapa mengerikannya itu ya. Seumur hidup telah beriman, telah beramal soleh, seakan-akan antara dia dan surga tinggal satu langkah. Tapi karena yang Allah pencet adalah min ahlin nar, akhirnya dia pas mau mati itu kehilangan iman. Kalau mati udah kehilangan iman, amal solehnya tidak berlaku. Akhirnya terhapus semua, langsung jadi penduduk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Itu yang diistilahkan dengan su'ul khotimah. Tapi ada juga yang kebalikannya, husnul khotimah. Ya. Itu orang yang seumur-umur itu kafir, ya. Seumur-umur kafir. Kerjaan sehari-hari menentang Allah. Siapa mereka? Tukang-tukang sihirnya Raja Fir'aun. Ya, tukang-tukang sihirnya Raja Fir'aun itu kan seumur-umur kan kafir, pengikut Fir'aun. Itu pas digambarkan antara dia dengan neraka itu tinggal satu langkah. Pokoknya mati pasti neraka gitu aja. Kalau matinya tetap dalam kondisi kafir. Tapi Allah menghendaki yang lain. Saat menjelang kematian, ya, dia beriman kepada Tuhannya Nabi Musa dan Tuhannya Nabi Harun, yaitu Allah. Nah, akhirnya dia beriman. Begitu beriman, Fir'aun marah, terus dibunuh. Tapi pas dibunuh itu, dia sudah dalam kondisi beriman. Itu nanti ya tukang-tukang sihirnya Raja Fir'aun yang kemudian mati dalam kondisi beriman itu menjadi Sayyidus Syuhada. Pimpinannya orang-orang yang mati syahid, karena dia ketika mati dalam keadaan beriman, matinya dalam rangka mempertahankan iman, padahal dia belum beramal soleh sama sekali, Nah, itulah betapa ya, itu makna dari itu hadis yang mengatakan bahwa hati manusia itu di hadapan Allah cuma bagaikan di antara dua jari. Terserah nanti jarinya Allah ini, ya, apakah dipencet yang mana itu terserah Allah. Tapi jari lagi, jangan sekali lagi dibayangkan terus jari beneran kayak jari manusia, bukan. Itu kuasa Allah untuk menentukan nasib manusia atau mengubah nasib manusia. Ya. Qadha qadar itu sudah Allah tetapkan, tapi yang bisa merubah ya hanya Allah. Ya. Jadi qadha qadar itu yang netepin Allah, selain Allah nggak bisa mengubah, bisanya hanya berdoa. Nah, kalau kemudian doanya itu dikabulkan oleh Allah, bisa saja kemudian qadha qadarnya itu diubah oleh Allah. Makanya dalam doa kunut tadi itu kita baca waqina birahmatika syarroma qadait. Jagalah kami ya Allah dengan kasih sayangmu dari keputusanmu yang buruk. Keputusan yang buruk itu apa?
Ya salah satunya ketika ada orang seumur-umur beriman, ya, seakan-akan dia dengan surga tinggal satu langkah, tapi keputusannya dia calon ahli neraka, tinggal mati kafir, termasuk saroma qadhoid itu. Nah, kita mohon dari yang seperti itu. Nanti yang bisa merubah siapa? Ya Allah. Ya, yang bisa merubah Allah. Makanya terus nabi saja yang sudah nabi, sudah rasul, pimpinan para nabi dan rasul itu sering berdoa, ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik, wahai Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku pada agamamu. Ya. Wa yaqulu, dan beliau bersabda, innal quluba. Nah, ya udah. In sa'a aqamaha wa in sa'a azaghaha. Nah, jadi hati manusia itu di antara dua jarinya Allah. Kalau Allah berkehendak ya ditetapkan, kalau Allah berkehendak yang lain akan dibelokkan. Jadi terserah, ya, terserah dalam kehendak Allah. Ini mau ditegakkan tetap dalam keadaan iman atau kemudian bengkok jadi kafir. Itu terserah Allah. Allah yang punya. Ya Allah yang punya kemenangan untuk menetapkan. Wa kana alaihi salam, dan adalah Nabi Muhammad salam, idza khalafa, beliau bersumpah, ya, wajtahada, dan bersungguh-sungguh atau berijtihad, fil yamini, dalam sumpah yamin, ya. Yaqulu, beliau berkata, la wa muqallibil qulub. Jadi salah satu kalimat yang sering dipakai sumpah oleh Nabi Muhammad, yaitu sumpah yamin, itu kalimat la wa muqallibil qulub. Ini maknanya itu ya, kalau misalkan Nabi dituduh apa gitu ya, atau Nabi ingin menyatakan bahwa perbuatan tidak benar, lah, tidak, wa muqallibil qulub, demi zat yang membolak-balikkan hati. Muqallibil qulub itu siapa? Ya Allah, ya. Jadi Nabi Muhammad itu kalau bersumpah sebenarnya yang dimaksud itu ya sumpahnya selalu menggunakan Allah, tapi kalimatnya itu beda-beda. Ya, yang umum wallahi, billahi, tallahi, itu yang umum. Tapi kadang-kadang walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku ada dalam genggamannya. Siapa? Allah. Ya, ini juga begitu. Tidak seperti itu. Wa muqallibil qulub, demi zat yang membolak-balikkan hati, maksudnya juga Allah. Nah, wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman hakian menceritakan an Ibrahim, tentang Nabi Ibrahim khalilihi, yang menjadi kekasih Allah alaihi salatu wassalam. Nabi Ibrahim itu oleh Allah diberi gelar Khalil. Khalil itu secara harfiah maknanya kekasih. Ya, makna kekasih. Habib secara harfiah maknanya juga kekasih. Tetapi kalau dibandingkan antara Khalil dan Habib, itu kedudukannya lebih tinggi Habib. Ya, lebih tinggi Habib. Kenapa? Habib itu orang yang dicintai Allah sejak awalnya. Artinya itu dari sononya sudah dicintai oleh Allah. Nah, kalau Khalili, nah, Khalil itu orang yang dicintai oleh Allah karena prestasinya. Kalau yang Habibi tadi itu sebelum berprestasi sudah dicintai, apalagi nanti kalau berprestasi lebih dicintai lagi. Tapi kalau Khalili itu dicintai karena prestasi. Nah, Nabi Ibrahim itu gelarnya Khalilullah, kekasih Allah. Itu apa prestasinya Nabi Ibrahim itu? Di dalam kitab Nashihul Ibad itu dijelaskan ada 3, ya. Nabi Ibrahim ketika ditanya, wahai Nabi Ibrahim, apa alasan Allah memberi kau gelar dengan gelar Khalilullah, kekasih Allah? Nabi Ibrahim menjawab, karena 3 amalanku. 3 amalan itu apa? Pertama, Nabi Ibrahim selalu mendahulukan perintahnya Allah daripada perintah yang lain. Yang kedua, selalu mementingkan, ya, kepentingan Allah dibanding kepentingan dirinya sendiri. Yang kedua, dan itu dibuktikan. Nabi Ibrahim itu sangat mencintai Nabi Ismail. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim sudah lama menikah. Barangkali kalau sekarang umurnya sudah uzur tapi belum dikaruniai putra.
Sampai kemudian atas saran istri pertama Nabi Ibrahim disuruh menikahi istri pembantunya yaitu Hajar tadi. Akhirnya dari istri yang kedua inilah kemudian Nabi Ibrahim punya anak. Betapa cintanya Nabi Ibrahim kepada anak ini, karena anak yang sudah diidam-idamkan puluhan tahun. Nah, tapi baru lahir sudah diperintahkan oleh Allah untuk berpisah, ditinggal di lembah Bakkah. Ya, Mekah itu nama aslinya dulu, nama sebelum Mekah adalah Bakkah. Bakkah itu maknanya wanita yang menangis. Karena memang saat itu Ibu Hajar yang baru melahirkan ditinggal di situ. Ya, dan tidak ada bangunan apa-apa, hanya berlindung di balik bongkahan batu besar gitu. Jadi kalau pagi hari di sebelah barat batu, ya, kalau sore hari di sebelah timur batu untuk melindungi panas matahari. Nah, ketika itu Ibu Hajar nanya, "Kenapa kau tinggal aku di sini?" Kata Nabi Ibrahim, "Ini perintah Allah." Akhirnya Ibu Hajar juga rela menerima, kalau memang ini perintah Allah, silahkan dilaksanakan. Silahkan kau pergi untuk melaksanakan tugas yang lain, aku siap menjalani segala resiko tinggal di sini. Nah, kemudian ketika perbekalan habis, namanya bayi, ya nangis lah. Nah, ibu kalau udah ditangisi anaknya itu rela apa saja, ya, rela berkorban apa saja. Akhirnya Ibu Hajar pontang-panting nyari air antara Safa dan Marwah, yang saat itu benar-benar masih gunung terjal, gunung asli. Ya, kalau sekarang Safa Marwahnya sudah di dalam masjid, ya, sudah di keramik, sudah di ada AC-nya, udah nyaman lah kita mau lari-lari dari Safa dan Marwah sekarang udah nyaman. Nah, jangan kalau Ibu Hajar dulu benar-benar masih gunung asli, masih terjal. Nah, kemudian karena itu perintah Allah dijalani dengan tulus ikhlas. Nah, kemudian Nabi Ibrahim ketika sedang cinta-cintanya dengan anaknya, ya, setelah sekian lama berpisah terus ketemu lagi seneng-senengnya, disuruh nyembelih. Dilaksanakan juga, Pak. Ya, dilaksanakan juga. Itulah kemudian Nabi Ibrahim dapat gelar Khalilullah. Terus yang ketiga, amalan Nabi Ibrahim itu tidak pernah makan kecuali bersama tamu atau tetangga. Jadi Nabi Ibrahim itu kalau mau makan selalu nyari teman. Itu di dalam kitab Nashkhul Ibad itu diceritakan Nabi Ibrahim itu pernah sekedar nyari teman makan itu harus jalan 80 mil. Ya, 80 mil kan lumayan jauh. Itu baru ketemu orang yang belum makan, akhirnya diajak makan. Karena setiap ketemu orang diajak makan dia bilangnya baru makan. Akhirnya setelah berjalan 80 mil baru ketemu orang, ya, yang belum makan. Jadi segitunya. Makanya karena amalan 3 tadi itulah Nabi Ibrahim dapat gelar Khalilullah. Nah, Allah menceritakan tentang Nabi Ibrahim yang Allah kasih gelar Khalilullah itu, wala tuhzini yauma yub'atsun. Ya. Janganlah engkau menghinakan aku. Nah, yauma yub'atsun pada hari dibangkitkan. Yauma la yanfa'u pada hari yang tidak memberi manfaat apa malun harta, wala banun dan juga tidak bermanfaat anak-anak, ilaman kecuali orang atallaha yang menemui Allah biqalbin salim dengan hati yang selamat. Ini doanya Nabi Ibrahim, ya. Nabi Ibrahim yang dapat gelar Khalilullah, kekasih Allah, itu juga masih berdoa, dan doa ini diabadikan dalam Al-Qur'an. Wala tuhzini yauma yub'atsun yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ya Allah, jangan kau hinakan aku pada saat aku dibangkitkan, ya, pada hari aku dibangkitkan, hari yang saat itu harta anak tidak bisa memberi manfaat. Satu-satunya yang bisa memberi manfaat adalah orang yang datang menemui Allah biqalbin salim, dengan hati yang selamat. Itulah betapa pentingnya hati, betapa tingginya hati dalam mempengaruhi perilaku manusia. Maka dari itu mari kita bersama-sama selalu berupaya memperbaiki hati kita, ya. Karena penyakit hati itu dampaknya sampai ke akhirat, Pak. Ya. Kalau penyakit jasmani
itu dampaknya hanya di dunia saja. Ya. Jadi kalau bapak batuk, bapak sakit perut, bapak sakit kepala, itu penderitaannya hanya di dunia. Tapi kalau penyakit hati, takabur, ujub, riya, itu dampaknya sampai ke akhirat. Ya. Jadi nanti orang di neraka itu bukan karena sakit jasmani, tapi karena sakit rohani. Ya. Tidak ada ceritanya, kenapa kamu di neraka? Soalnya saya dulu waktu di dunia itu sakit-sakitan, bolak-balik masuk rumah sakit. Nggak ada yang begitu. Nah, itu dampak sakit jasmani tidak akan sampai ke akhirat. Yang ada itu, oh mungkin saya masih ujub, mungkin saya masih takabur, mungkin saya belum ikhlas. Nah, itu yang menjadikan dia harus menjalani hukuman. Jadi mari kita jangan hanya sibuk ngurus jasmani kita. Kalau jasmani kita sakit, kita ada kesadaran berobat. Tapi ketika rohani kita sakit, kita tenang-tenang saja. Ini sangat berbahaya. Padahal nanti itu sebagus apapun jasmani itu cuma calon makanan cacing tanah. Kita kalau udah mati, Pak, tubuh kita ini dikubur dimakan cacing. Selesai. Tapi hati kita lah, rohani kita lah yang akan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita harus juga selalu menjaga dan memperbaiki hati kita. Mudah-mudahan dengan bimbingan Allah kita bisa memahami dan mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka imanan daima yaqinan shadiqa wa qalban khashi'an lisanan dzakira wa rizqan halalan wa ilman nafi'atan sholiha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.